Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau bergabung di halaman Zoom ini. Pada minggu kali ini, presentasi bagian saya, Risma, dan teman saya, Nopi, akan sedikit menjelaskan tentang sahabat dan tabi'in. Untuk yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang tabi'in. Yang akan dijelaskan oleh saudari Tenopi, tentang sahabat yang akan dijelaskan oleh Tenopi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, langsung ke pengertian sahabat. Yang mana sahabat adalah tobakoh pertama para rawi, yakni orang yang beriman, bergaul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang relatif lama dan wafatnya dalam keadaan Muslim. Terus para sahabat itu adalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam dan yang jadi sahabat itu pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, sahabat adalah orang yang beriman, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, jadi sahabat adalah orang yang lama maupun yang sebentar atau baru sekalipun yang bersama di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik pernah ikut berperang dengannya ataupun tidak, itu sudah termasuk sahabat. Terus yang selanjutnya ada kedudukan dan keadilan sahabat, yang mana bahwa sahabat itu semuanya memang adil. Lalu sahabat yang benar-benar menyertai Rasulullah dan menjadi pendukungnya, sudah dipastikan mereka itu adil, dan tentulah tidak ada keraguan lagi bahwa mereka itu dipastikan memang adil. Terus para sahabat juga mendapatkan keistimewaan tersendiri yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun, dan keadilan mereka pun telah ditetapkan berdasarkan bukti yang lebih kuat dan sudah tercantum dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Lalu ada juga firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, ayat-ayat ini berkenaan dengan seluruh sahabat karena merekalah yang langsung diseru dengan nasnya ini. Lalu yang selanjutnya,
Lalu yang selanjutnya jumlah sahabat perawi hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Shalah dari Abi Jur'ah, beliau berkata, tak ada yang menetapkan bilangan sahabat. Beliau berkata demikian. Dikala orang bertanya kepadanya, berapa jumlah perawi dan nabi dari Nabi SAW, Abu Jur'ah berkata, ketika Nabi berhaji wada, beliau ditemani puluhan ribu sahabat. Ketika beliau ke Tabuk, beliau ditemani oleh 7.000 sahabat, dan waktu beliau wafat, sahabatnya berjumlah 114.000, yaitu yang terdiri dari mereka yang tinggal di Madinah, Mekah, orang-orang Arab dusun, dan orang yang menyaksikan haji. Semua mereka yang melihat Nabi dan mendengar sabdanya di Arafah. Lalu poin yang terakhir tentang kitab-kitab sahabat Nabi yang membahas tentang kehidupan sahabat lebih dari 10 buah. Namun ada 4 kitab yang paling penting dan banyak beredar di kalangan sekarang. Yang pertama ada kitab Al-Isti'ad fi Asma Al-Ashab, yang mana kitab yang menghimpun sejumlah keterangan yang berserakan dalam berbagai kitab tentang sahabat. Lalu yang kedua ada kitab Usud Al-Ghobah fi Ma'rifat Al-Sahabah, yang mana di kitab yang kedua ini kitab yang dipandangnya cukup lengkap dalam membicarakan sahabat. Lalu yang ketiga ada Al-Ishab fi Tamyiz Al-Sahabah, yang mana dalam kitab ini kitab yang disusun untuk menghimpun sejumlah kitab yang telah ditulis disertai peninjau kembali kepada sumber utamanya untuk lebih memastikan lagi. Lalu yang terakhir Hayat Al-Sahabah, yang mana kitab ini membahas perilaku para sahabat dari sisi keberadaan mereka. Mungkin sekian tentang pemaparan tentang sahabat. Selanjutnya dilanjutkan pada pemaparan tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembahasan kedua adalah tentang tabi'in. Nah, yang pertama pengertian tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang bermusyafahah atau bertemu untuk belajar dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman. Kemudian pengertian yang kedua tentang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan keimanan. Syarat diterima riwayat tabi'in adalah harus siqoh. Nah, itu untuk pengertian tabi'in. Kemudian untuk mengetahui tabi'in itu sangat penting karena karena kalau kita mengabaikan tentang tabi'in ini, maka kita tidak akan bisa membedakan mana sahabat dan mana tabi'in. Kemudian mana tabi'in maupun atba tabi'in. Jadi ilmu tentang tabi'in ini sangat penting untuk dipelajari. Kemudian, nah tadi ada yang disebut sahabat, juga ada tabi'in. Di sisi lain, di lain itu ada yang disebut dengan al-muhadromun. Nah, apa itu al-muhadromun? Al-muhadromun itu orang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam, namun tidak sempat bertemu dan mendengarkan hadis. Nah,
tadi kan kalau misalnya sahabat itu kan, orang yang bertemu, dengan Nabi, ya. Kemudian kalau misalnya tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat. Nah, ini ada yang dinamakan al-muhadromun. Al-muhadromun itu, orang yang hidup di zaman Rasul, tetapi tidak bertemu dengan, Nabi. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang, mengenai al-muhadromun ini. Ada yang mengelompokkan bahwa al-muhadromun ini termasuk sahabat, tetapi ada juga yang mengelompokkan bahwa al-muhadromun itu adalah, tabi'in senior, gitu saurna teh. Nah, untuk jumlah al-muhadromun, ini menurut Al-Halabi, katanya jumlah tabiin itu ada jumlah, jumlah al-muhadromun itu ada 150. Kemudian nah ini bisa, ada ya, 3 contohnya. Ada al-muhadromun, ada Suwaid bin Ghaflah yang wafat pada tahun 80 Hijriah, ada Amr bin Maimun al-Audi wafat pada tahun 74 Hijriah, dan Abu Usman Al-Nahdi Abdurrahman bin Mulin yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Kemudian tentang tabaqat tabi'in. Nah, ini tentang tabaqat tabi'in, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang contohnya seperti Muslim. Muslim itu menetapkan tabaqat tabi'in itu ada 3 tabaqat. Kemudian Ibnu Sa'ad itu membagikan tabaqat tabi'in menjadi 4 tabaqat. Kemudian Al-Hakim membagikan tabaqat tabi'in itu menjadi 15 tabaqat. Tetapi Al-Hakim menyebutkan bahwa tabaqat tabi'in itu ada ya Ustaz. Nah, yang Al-Hakim itu menyebutkan bahwa pembagian tabaqat itu ada 15 tabaqat. Tetapi yang beliau sebutkan ada tiga tabaqat. Yang pertama, tabaqat tabaqat pertama ada tabi'in yang bertemu dengan 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Nah, ini contoh tabi'in yang bertemu dengan 10 sahabat Rasul adalah Qais. Jadi menurut Muslim bahwa Qais itu satu-satunya tabi'in yang bertemu dengan 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, as-sabiqun awalun. Kemudian tabaqat tabi'in yang terakhir adalah penduduk Basrah yang bertemu dengan Anas bin Malik. Nah, ini menurut Al-Hakim. Jadi ada 15 tabaqat, tetapi yang disebutkan oleh Al-Hakim ada 3 tabaqat. Kemudian ini ada pembagian tabaqat tabi'in. Yang pertama ada tabaqat hibar al-tabi'in, ialah tabi'in yang meriwayatkan hadis dari para sahabat senior. Hadis mereka setingkat dengan hadis sahabat, dan kebanyakan hadisnya diriwayatkan oleh tabi'in. Jadi untuk tabaqat pertama ada tabaqat hibar al-tabi'in. Tabaqat ini jadi para tabi'in yang bertemu dengan sahabat senior para sahabat para senior. Kemudian yang kedua ada tabaqat mutawassi at-tabi'in, ialah para tabi'in yang bertemu para imam dari tabi'in senior dan semisalnya serta meriwayatkan hadis dari sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga ada tabaqat sigor al-tabi'in. Nah, ini para tabi'in yang meriwayatkan hadis dari para sahabat junior yang paling akhir wafatnya. Mereka bertemu dengan para sahabat junior ini ketika mereka masih kecil. Nah, itu untuk pembagian tabaqat tabi'in. Jadi ada 3 yang disebutkan oleh Al-Hakim. Tapi menurut Al-Hakim bahwa pembagian tabaqat itu ada 15, tetapi yang disebutkan 3. Itu tadi ada tabaqat tibar al-tabi'in, tabaqat mutawassi at-tabi'in, dan yang ketiga tabaqat sigor at-tabi'in. Kemudian ada tabi'in yang pertama wafat. Nah, tabi'in yang pertama wafat adalah Abu Zaid tabi'in yang pertama wafat ada Abu Zaid Ma'mar
ibn Yazid. Beliau wafat di Khurasan pada tahun 30 Hijriah. Kemudian tabaqat yang paling akhir wafat ialah Khalaf bin Khalifah yang meninggal pada tahun 80 Hijriah. Nah, selain dari golongan tabi'in, selain dari golongan tabi'in ada juga dari golongan tabi'iyah. Ada golongan tabi'iyah. Nah, golongan tabi'iyah. Nah, dari golongan tabi'iyah yaitu tabi'in yang perempuan adalah yang pertama wafat yang terakhir wafat ada Khofsah bin Sirin, wafat sebelum tahun 100 Hijriah. Kemudian ada Amroh binti Abdurrahman, wafat pada tahun sebelum 100 Hijriah. Dan ada Ummu Darda al-Sugro, wafat pada tahun 81 Hijriah. Kemudian, nah ini tentang kesalahan tentang tabaqat tabi'in. Yang pertama, yang pertama ada mana? Tadi begitu. Kelanya sekedap. Nah, ini tentang kesalahan tentang tabaqat tabi'in. Yang pertama, ada sejumlah orang yang dianggap termasuk tabaqat tabi'in, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa mereka mendengar hadis dari sahabat. Jadi, maksud poin yang pertama ini, ada sejumlah orang yang termasuk tabaqat tabi'in, oleh ulama itu dimasukkan ke dalam tabi'in, tetapi mereka tidak pernah mendengar hadis dari sahabat. Nah, ini kesalahan yang pertama. Kemudian, kesalahan yang kedua, ada lagi kelompok lain yang menurut banyak ulama termasuk tabaqat atba tabi'in, padahal mereka pernah bertemu dengan para sahabat. Jadi poin yang kedua ini ada para ulama itu mengelompokkan orang-orang yang masuk ke dalam atba tabi'in, tetapi sebenarnya itu mereka adalah tabi'in karena pernah bertemu dengan sahabat. Nah, ini kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga, ada sejumlah orang yang dianggap termasuk tabaqat tabi'in padahal mereka adalah sahabat. Nah, ya kitunya harta sebenarnya poin katilumah. Kemudian poin yang terakhir adalah tokoh-tokoh hadis di kalangan tabi'in. Untuk tokoh-tokoh hadis yang terkenal di kalangan tabi'in ini dibagikan ke dalam beberapa wilayah. Yang pertama ada di Mekah, ada Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, dan Atta bin Abdurrahman. Kemudian Kufah, ada Asy-Sya'bi Amir Ibnu Ayyub Rahul yang wafat pada tahun 164 Hijriah, dan Ibrahim An-Nakhori yang wafat pada tahun 96 Hijriah. Kemudian di Basrah ada Al-Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah, dan Muhammad Ibnu Syria yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Kemudian di Syam ada Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Hijriah, dan Mahmud yang wafat pada tahun 50 Hijriah. Kemudian di Yaman ada Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani Al-Yamani yang wafat pada tahun 106 Hijriah, dan Wahab bin Munabbih yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Kemudian di Madinah ada Said Ibnu Musayyab yang wafat pada tahun 93 Hijriah, dan Urwah bin Zubair yang wafat pada tahun 93 Hijriah. Nah, mungkin untuk pembahasan sahabat dan tabi'in hanya itu. Nanti teman-teman bisa dibuka ya makalah yang sudah di-share di grup. Mohon maaf yang baru bergabung, nanti di-share videonya. Amin. Video. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan perhatiannya. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.